Saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman. Pagi ini suasananya agak mendung ya. Berbeda dari yang kemarin. Nah, semoga nanti Vikon kita tetap berjalan dengan lancar dalam suasana apapun. Tetap semangat ya. Coba tadi yang sudah Pak Priyo sampaikan ya, hari ini kita akan membahas lagi mungkin lebih detail tentang kisah. Kalau kemarin kan Pak Priyo sudah menyampaikan pengertian macam-macamnya ya, kemudian hukumnya, kemarin tentang zakat, hitung-hitungannya sudah disampaikan lengkap. Kemarin Vikonnya lama sekali ya, dari mulai membahas perekonomian disambung dengan zakat dan sampai sedekah. Nah, hari ini kita simak yuk kisah-kisah. Burna sudah ambil beberapa kisah zaman Rasulullah yang beliau-beliau ini luar biasa dalam bersedekah dan berinfak begitu ya. Oke. Yuk kita sedekah dulu yuk semuanya, silahkan berikan senyum yang manis kepada teman-temannya. Yo, senyum dulu. Sayang ya kameranya nggak dibuka. Ya, harapannya pagi ini semuanya sudah melakukan sedekah, yaitu sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Jangan sampai hari ini di rumah diawali dengan sesuatu yang tidak baik ya. Mungkin sempat tadi ada yang ngambek dan lain sebagainya. Semoga tidak ada ya. Oke, karena sudah diawali dengan sesuatu yang baik, langsung Burna mulai tentang kisah sedekah para sahabat Nabi. Nah, mari kita baca baca arti dari surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti, nah ini yuk kita pahami lagi yuk, sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian pada setiap tangkai ada 100 biji. Bisa dibayangkan ya. Kemudian Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Yuk, bayangkanlah ada sebutir biji. Nah, coba bayangkan misalnya biji apa ya? Biji apa saja lah ya. Sebutir biji itu sedekah. Misalnya kita bersedekah itu bagikan sebutir biji. Lalu sebutir biji itu ternyata dilipat gandakan menjadi berapa, teman-teman? Ibaratnya dikalikan berapa ini? Tuh. Apa teman-teman? Suara Bunda terdengar nggak sih? Terdengar ya? 7. Satu butir biji atau sebutir biji itu berarti bercabang menjadi 7 tangkai. Nah, di sini masing-masing tangkainya menghasilkan 100 biji. Berarti ada berapa biji kalau kita sedekah satu kali? Jadi belajar matematika ini. Yuk, satu butir menjadi 7, masing-masing tangkai itu ada 100. Berarti ada berapa? 700. Iya, 700. Masya Allah ya. Satu saja dilipatkan menjadi 700 kali. Nah, Masya Allah itu dia ya. Oke, jadi ini ya. Jadi dalam Al-Quran ternyata sudah disampaikan Allah sudah melipat gandakan sedekah ya jika orang menginfakkan atau bersedekahnya di jalan Allah. Yuk kita mulai dengan kisah yang pertama. Siapakah dia? Nah, ada sebuah kisah yang sudah pernah dengar ya. Jadi kisah Umar dan Abu Bakar. Jadi keduanya adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah ya. Beliau ini menyertai kemanapun Rasulullah berdakwah. Nah, suatu saat atau suatu ketika Umar bin Khattab berkata, suatu ketika Rasulullah menyuruh kami agar berinfak di jalan Allah dalam sebuah majelis ya. Kemudian kebetulan ketika itu ada sedikit harta pada saya. Maka saya berkata dalam hati, ini siapa? Umar ya. Umar berkata dalam hati, menanggapi tadi perintah Rasulullah untuk berinfak. Nah, kemudian apa yang dikatakan Umar? Saat ini aku memiliki harta. Jika suatu saat aku dapat melebihi Abu Bakar,
maka inilah saatnya. Kenapa beliau menyebut Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu sudah terkenal, apa namanya nak? Mudah atau orang yang terkenal dengan sedekahnya, menyedekahkan seluruh hartanya. Nah, Umar nggak mau kalah ternyata ya. Nah, ini pada saat yang tepat Rasulullah sudah mengumumkan silakan berinfak ya. Nah, Umar kemudian memiliki keinginan untuk menyaingi sedekahnya Abu Bakar. Nah, kemudian apa yang dikatakan Umar? Kemudian Umar pun pulang ke rumah dengan gembira. Gembira menyambut seruan Rasulullah untuk berinfak. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Umar setelah sampai rumah? Beliau lalu membagi dua seluruh harta yang ada di rumah. Jadi, seluruh harta Umar yang ada di rumah yang dia punyai semuanya dibagi dua. Nah, setengahnya untuk keluarganya, lalu setengahnya lagi akan dibawa kepada Rasulullah untuk disedekahkan. Sudah bahagia karena ternyata Umar mampu memberikan separuh dari hartanya untuk disedekahkan. Lalu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, "Wahai Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Kemudian Umar menjawab, "Ada ya Rasulullah, tadi ya separuhnya ya." Nah, kemudian Nabi bertanya lagi, "Apa yang kamu tinggalkan?" Lalu Umar menjawab, "Saya tinggalkan untuk mereka setengah dari harta saya." Begitu. Nah, ibaratnya begitu ya nak ya, teman-teman. Nah, ibaratnya kalau misalnya kalian nih punya uang 100.000, berarti jika ada seruan untuk berinfak, kira-kira berapa yang akan kalian infakkan? Separohnya? Atau semuanya? Atau hanya 1.000? Nah, itu ya. Tapi ternyata di sini Umar menyedekahkan separohnya dari seluruh hartanya. Yuk kita lanjutkan. Kira-kira berapa yang disedekahkan Abu Bakar ya? Nah, kemudian tak lama kemudian Abu Bakar menyusul menghadap Nabi Muhammad dengan begitu banyak membawa harta ya. Semuanya tercengang. Wah, Masya Allah banyak sekali itu harta yang dibawa oleh Abu Bakar begitu. Sampai semuanya takjub. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, banyak sekali yang kau sedekahkan. Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Jadi kan penasaran ya, kenapa banyak sekali? Lalu apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Nih, jawaban Abu Bakar luar biasa. Jawaban Abu Bakar adalah, "Untuk mereka, untuk keluargaku, ditinggalkan Allah dan Rasul-Nya." Berarti artinya apa? Berarti memang tidak ditinggalkan sedikit pun harta kekayaan Abu Bakar untuk keluarganya. Semuanya disedekahkan di jalan Allah. Luar biasa ya. Seperti itu. Nah, kemudian Umar terdiam. Nah, lagi-lagi Abu Bakar mengunggulinya dalam kebaikan. Kan boleh ya nak ya, kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ketika kita melihat teman kita berbuat kebaikan, boleh iri. Boleh. Jadi iri tetapi kemudian membalasnya dengan kebaikan yang lebih yang bisa kita lakukan. Jadi semuanya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, ini kisah pertama antara Abu Bakar dan Umar di zaman Rasulullah. Yan. Yo, kalau yang ini adalah istri Rasulullah ya. Pernah dengar? Zainab binti Jahsy. Nah, jadi Zainab binti Jahsy ini adalah salah seorang istri Rasulullah yang gemar bersedekah. Nah, mungkin kita kenal terlebih dahulu ya karena belum pernah dibahas ya. Kalau kemarin kisah Usamah sudah, Lukman sudah, Ilyas sudah. Ini salah satu Burna bahas sekalian sedikit tentang beliau Zainab binti Jahsy. Jadi beliau adalah salah satu istri Rasulullah. Nah, pernikahan Rasulullah dengan Zainab itu adalah langsung perintah dari Allah. Jadi ada tujuannya. Jadi begini, ceritanya begini. Rasulullah itu punya anak angkat. Namanya siapa? Ingat nggak? Zaid bin Haris. Nah, ketika mendengar Zaid bin Haris, kalian ingat sesuatu tidak? Siapakah Zaid bin Haris? Ayahnya. Nah, ayahnya siapa Mas Aka? Yang kemarin sudah dibahas? Usama. Iya, ayahnya Usama bin Zaid. Nah, ternyata Zaid ini adalah
awalnya seorang budak ya, kemudian dimerdekakan karena beliau sangat taat kepada Allah, diangkatlah sebagai anak angkat Rasulullah. Jadi Zaid bin Haris ini merupakan anak angkat Rasulullah. Kemudian Rasulullah menikahkan Zaid kepada Zainab. Nah, Zainab ini adalah berasal dari keluarga yang sangat kaya. Nah, kemudian qadarullah kan memang semuanya itu sudah direncanakan oleh Allah. Nah, akhirnya Zainab dan Zaid kemudian bercerai ya karena sesuatu hal bercerai. Kemudian ketika Zaid mengadukan itu kepada Rasulullah, awalnya Rasulullah tidak membolehkan, diminta untuk mempertahankan pernikahannya agar tidak bercerai. Lalu turun perintah Allah, kemudian Zaid dan Zainab akhirnya bercerai. Otomatis Zainab ini kan karena mantan menantunya Rasulullah ya, berarti kan sebenarnya anak ya. Tapi karena Zaid ini adalah anak angkat, nah di sini Allah meminta atau menikahkan sendiri Rasulullah dengan Zainab dengan tujuan untuk membedakan bahwa anak kandung dengan anak angkat itu berbeda. Kalau anak kandung misalnya istrinya anak kandung kan berarti tidak boleh dinikahi ya, tapi ini menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat itu ketika Zainab sudah bercerai maka boleh karena bukan maharnya lagi. Gitu ya. Jadi ada tujuan khusus kenapa kemudian Allah meminta Rasulullah untuk menikahi Zainab yang ternyata mantan istri dari anak angkatnya, yaitu diperbolehkan. Nah, oke, itu saja yang kisah tentang Zainab binti Jahsy sebagai pengantar. Oke, ternyata Zainab ini kan sebenarnya tidak Rasulullah selalu memberikan nafkah yang banyak kan kepada istri-istrinya. Tapi Zainab ini ternyata senang bekerja. Beliau juga punya keterampilan seperti membuat sulaman, kemudian membuat kerajinan tangan dan lain sebagainya. Kenapa beliau membuat itu? Bukan semata-mata untuk menyalurkan hobinya ya, tetapi beliau punya keinginan kuat bagaimana hasil kerajinan tangannya nanti akan disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi semua hasil dari pekerjaannya itu disedekahkan kepada masyarakat sekitarnya. Dan Zainab pun juga sering menolak apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah pada masa itu. Jadi beliau lebih memilih apa yang diberikan oleh Rasulullah dan orang-orang pada masa itu untuk diutamakan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, itu adalah Zainab, salah satu istri Rasulullah yang sangat gemar bersedekah. Oke. Nah ya, kemudian kita masuk ke sini. Nah, siapa ini? Abu Tholhah dan kebun kurma. Nah, di sini dikisahkan bahwa Abu Tholhah itu nama lainnya adalah Zaid bin Sahal ya. Jadi seorang sahabat dari kalangan Ansor yang memiliki kebun bernama Bairuha. Bairuha itu berarti kebun kurma yang sangat luas yang terletak tidak jauh dari masjid di Madinah. Nah, kebun Bairuha ini adalah salah satu harta yang sangat dicintai oleh Abu Tholhah. Nah, kemudian suatu waktu Rasulullah biasa masuk ke dalamnya, kemudian berteduh sambil minum air. Tidak lama kemudian turun ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 92. Ya, yang berbunyi, sekali-kali kamu tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Belum di-record. Oke, Bunda ulangi, di-record dulu. Ya. Melanjutkan kisah Abu Tholhah, setelah mendengarkan ayat tadi yang turun, maka beliau menemui Rasulullah. Lalu, ya sudah bisa ditebak ya, karena pada zaman Rasulullah itu orang-orang yang beriman kepada Allah itu sangat bersemangat. Ketika ada ayat turun,
langsung bergegas ya. Bagaimana caranya bisa menjadi bagian dari orang-orang yang dicintai Allah. Nah, kemudian Abu Thalhah langsung menemui Rasulullah berniat untuk mensedekahkan seluruh kebun kurmanya. Nah, diserahkanlah itu kepada Rasulullah. Nah, tadi suratnya itu kan berbunyi mensedekahkan apa yang paling dia cintai ya. Nah, ini dia. Kebun kurma ini sangat dicintai oleh Abu Thalhah dan dia benar-benar ikhlas memberikan apa yang sangat dia cintai di jalan Allah. Nah, begitu ya. Nih, begini, kata-katanya begini. Aku ingin mengamalkan apa yang diperintahkan Allah untuk menyedekahkan apa yang kita cintai, wahai Rasulullah. Dengan harapan mendapatkan kebaikan sekaligus sebagai simpanan di sisi Allah. Jadi paham ya, apa yang kita berikan di dunia itu adalah sebenarnya tabungan nanti di akhirat. Betul ya, jadi tidak akan hilang, bahkan nanti akan berlipat ganda. Lalu beliau berkata, maka ambillah dan letakkan ia di tempat yang pantas menurutmu. Terimalah kebun Bairuha, satu-satunya harta yang aku miliki sebagai sedekah. Nah, kalau ingat kisah ini, teman-teman ingat ya, waktu kisah turunnya ayat yang mewajibkan perempuan muslimah untuk berhijab. Surat berapa itu? Ada yang ingat atau ada yang sudah tahu? Surat Quran, surat An-Nur ayat 31 ya, dan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, itu saat turunnya Quran itu kan di situ artinya sebentar. Nih ya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Nah, ingat ya teman-teman ya, setelah mendengar ayat itu turun, semua anak perempuan Rasulullah, istri-istri Rasulullah, dan istri-istri dari orang-orang mukmin pada masa itu, kemudian kaget ya, karena mereka waktu itu belum menutup auratnya, ya masih terbuka, masih belum memakai penutup kepala. Nah, kemudian dengan sigap mereka bergegas mengambil kain apa saja yang ada di sekitarnya agar dijadikan sebagai penutup kepala yang kemudian menjulur menutupi dadanya sampai ke seluruh tubuhnya. Begitu ya, orang-orang zaman dahulu yang beriman kepada Allah, ketika turun satu ayat, mereka segera bergegas. Luar biasa ya. Begitu tingginya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, sama juga ya dengan Abu Thalhah ini ya, karena perintah bersedekahnya tadi, dia kemudian langsung memberikan apa yang sangat dia cintai berupa kebun kurma kepada Rasulullah. Luar biasa ya. Abu Thalhah dan kebun kurmanya. Oke. Nah, kemudian kisah selanjutnya Abdurrahman bin Auf ya. Jadi beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat kaya. Tetapi Abdurrahman bin Auf ini saking kayanya jadi ketakutan. Dia berharap itu menjadi miskin. Nah, jadi ini salah satu seorang yang kaya tapi dia pengen miskin. Tapi gagal terus teman-teman ya, karena setiap dia menyedekahkan apa yang dia miliki, selalu mendapatkan balasan yang lebih banyak. Begitu seterusnya. Aneh. Ya. Iya, karena apa? Abdurrahman bin Auf ini meyakini bahwa nanti di akhirat, apa-apa yang kita miliki di dunia itu kan akan dipertanggungjawabkan. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka pertanggungjawabannya, laporannya itu semakin banyak. Ya, betul nggak? Jadi kalau semakin dia miskin, maka laporannya juga singkat. Ini loh ya Allah, hartaku kugunakan untuk ini. Nah, tapi kalau orang kaya dan hartanya banyak kan otomatis laporannya juga banyak ya teman-teman ya. Jadi sekian banyak harta nanti digunakan untuk apa saja, ini nanti itu akan dihisap semuanya oleh Allah. Nah, makanya beliau khawatir sekali. Karena beliau ini sangat kaya ya, sangat kaya, hartanya banyak, simpanannya banyak. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk bagaimana caranya agar harta yang dia miliki itu habis. Nah, akhirnya disedekahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian pernah suatu ketika
di tengah masa khawatirnya ya, bagaimana caranya begitu. Malah ada kaum Ansor yang datang, dia bernama Sa'ad, menawarkan sebuah kekayaan berupa sebidang tanah kepada Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan? Lawang dia saja mencari cara ya bagaimana kekayaannya itu bisa habis, tapi ini malah diberikan. Otomatis Abdurrahman bin Auf menolak. Apa yang dilakukan? Malah justru Abdurrahman bin Auf mencari sebidang tanah dan membelinya di tengah kota Madinah. Untuk apa? Dia membeli sebuah tanah untuk dijadikan sebagai pasar atau pusat perdagangan. Ya, dagangan. Jadi setelah dia membeli itu, dia meminta atau mengumpulkan masyarakat di sekitarnya yang miskin atau tidak punya modal untuk berdagang, menempati tanah tersebut atau lahan tersebut untuk berdagang dan tanpa dipungut biaya sedikit pun. Karena dia tidak dipungut biaya sewa, diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat tersebut untuk berdagang. Lalu kalau nanti dagangannya laku, masyarakat itu punya untung, Abdurrahman bin Auf juga tidak memintanya, gitu ya. Benar-benar diserahkan secara keseluruhan tanpa meminta balasan sedikit pun, begitu. Nah, selain itu, karena Abdurrahman bin Auf ini sangat terkenal dengan ringan tangan ya, teman-teman ya. Jadi pernah diriwayatkan bahwa beliau pernah menginfakkan separuh hartanya senilai 4.000 dirham. Nah, kemudian juga berinfak sebanyak 40.000 dinar. Pernah juga beliau mendanai pasukan dengan 500 ekor kuda serta 500 ekor unta. Padahal ya di masa itu kuda, coba ya, sekarang satu ekor kuda harganya berapa? Ya, kalau sekarang zaman belasan juta, Bu. Iya. Kalau Abdurrahman bin Auf 500 loh, 500 ekor kuda, dan nggak hanya itu, tapi juga 500 ekor unta. Bisa dibayangkan ya, kayanya tuh kayak gimana? Eman, Bu. Iya. Kayaknya tuh kaya banget gitu ya, sangat kaya ya. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan jika sahabat Nabi yang satu ini juga pernah mensedekahkan harta kekayaan pribadinya sebesar 200 uqiyah emas. Berapa itu ya? 200 uqiyah emas yang pada waktu itu disedekahkan untuk berdakwah untuk Islam yang akan bertempur di perang Tabuk. Coba, siapa yang tahu? 200 uqiyah emas kalau misalnya dirupiahkan. Ini kalau menurut sumber yang Burna baca ini sekitar yang sudah dihitung-hitung oleh ahlinya, 200 uqiyah emas itu adalah 2,5 miliar ya rupiah. Kalau dijadikan, dikonversikan ke dalam rupiah. Banyak atau sedikit? Banyak ya, banyak sekali malah ya. Sampai bermiliar-miliar. Itu saja baru yang emas ini loh, yang 2,5 miliar ini hanya yang emas, belum yang ini di atas-atasnya ya, belum yang tadi dan lain sebagainya ya. Luar biasa, Masya Allah ringan tangannya beliau ya. Oke, itu tadi kisah Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada lagi Utsman bin Affan. Nah, pernah dengar ya ketika beliau membeli sumur orang-orang Yahudi, kan awalnya orang-orang Yahudi punya sumur tuh, tapi masyarakat di sekitarnya ketika mau mengambil itu dimintai bayaran ya, 1 ember berapa. Nah, akhirnya pada waktu Khalifah Utsman bin Affan dibelilah sumur itu dan diperuntukkan untuk keperluan kaum muslimin secara gratis ya, tidak dipungut biaya sedikit pun. Nah, ini gambaran sekilas tentang apa yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan. Maksudnya begini teman-teman. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu bukan sebuah nilai yang kecil ya. Gitu Burna, kalau ingat misalnya ya kita sedekah subuh misalnya, kenceleng kita misalnya. Nah, bagaimana kabar kencelengnya yang sudah mengambil, sudah penuh atau belum? Kalau mungkin belum bisa ambil kenceleng, bisa ditaruh di tempat yang lain dulu ya. Nanti kalau sudah bisa
buah kenceleng baru dimasukkan ke dalam kenceleng. Coba kalau kita berpikir sendirilah siap pagi misalnya untuk mengisi kenceleng saja, berapa yang akan kita masukkan ke dalam kenceleng? Ya, dijawab dalam hati ya. Ada yang 1.000, ada tiap hari itu sudah bagus, luar biasa. Ada yang 50.000, ada yang 100.000 dan lain sebagainya. Nah, di zaman para nabi ternyata ketika dirupiahkan itu nilainya seperti ini ya teman-teman ya, sampai 1,7 miliar. Nih ada yang paling bawah ini teman-teman, poin yang paling bawah sampai kalau dirupiahkan itu, oh ini wasiat. Jadi ketika Utsman bin Affan masih hidup, beliau mensedekahkan nih ya 300 ekor unta, emas. Nah, kemudian sebelum beliau wafat, beliau sudah mewasiatkan untuk mensedekahkan hartanya juga di jalan dakwah. Nah, ini sekitar 7,2 triliun rupiah. Kalian pernah memegang uang 1 triliun? Itu segimana sih tebelnya ya? Kalau uang 1 juta itu berarti berapa ratusan ribu? Kalau 1 juta? 10, Bu. 10. Lalu 2 juta, berarti bertumpuk-tumpuk. Itu baru hitungan juta. 10. Nanti 10 juta, 100 juta. Setelah 100 juta itu berarti kalau nolnya ditambah 1 jadinya 1 miliar, betul? Nah, itu baru miliar. Ini triliun, teman-teman. Berarti seberapa itu banyaknya ya? Itu semuanya disedekahkan. Luar biasa. Nah, kemudian ini kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ternyata beliaulah yang kemudian memerdekakan Bilal ya dari aktivitas perbudakan. Nah, kemudian cepat saja ya. Nah, ini Umar bin Khattab. Nah, ini juga seperti itu. Jadi pada zaman dahulu itu begitu banyaknya, begitu seriusnya ya orang-orang sahabat Rasulullah untuk bersedekah. Jadi sedekahnya itu tidak tanggung-tanggung. Ya, bahkan ada yang mensedekahkan seluruh kekayaannya. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Ya tadi ya, memang makna dan hikmah bersedekah itu sangat banyak ya kalau zaman sekarang ya. Jadi, kemudian apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ya, mari kita tiru sebisa mungkin apa yang kita punya untuk kita biasakan bersedekah setiap saat ya. Apalagi ini bulan Ramadan seperti itu. Nah, yuk mari kita lihat yuk. Sebenarnya kenapa sih orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah? Ya, yang pertama, sedekah itu bisa memperpanjang umur. Nah, ini diriwayatkan dari hadis riwayat Tabrani yang berbunyi, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Kalau kematian yang baik apa namanya? Kalau kematian yang buruk kan su'ul khotimah. Husnul khotimah, Bu. Kalau yang baik berarti husnul khotimah. Dan Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, fakir, dan sifat bangga kepada diri sendiri. Ya, jadi bisa memanjangkan umur. Seperti itu. Nah, kemudian bisa menjadi pemisah diri dari neraka. Nabi bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma saja. Nah, kemudian dapat menghapuskan dosa. Ini dari hadis riwayat At-Tirmizi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Tapi bukan berarti kemudian mendengar ini berarti nggak apa-apa ya berbuat dosa ya, bukan. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian berarti dosa-dosa kita bisa hilang juga Bu dengan sedekah. Ya tidak seperti itu juga. Jadi ketika orang berbuat kesalahan atau berbuat dosa, kalau mau diampuni berarti apa? Meminta ampun, bertaubat dulu, taubat nasuha. Jadi bertobat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulanginya. Kemudian diiringi dengan perbuatan yang baik dan bersedekah yang banyak serta berdoa kepada Allah agar dosa-dosa diampuni. Seperti itu ya. Kemudian lagi memperbanyak rezeki. Padahal kan kita kalau bersedekah itu
mengeluarkan apa yang kita punya, tetapi ternyata mampu memperbanyak rezeki kita. Ya karena tadi Allah melipat gandakan apa yang kita keluarkan, tidak hanya sekali, 2 kali, tetapi beratus-ratus kali lipat pahalanya. Ya, nih turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Nah, kemudian mengabulkan hajat. Hajat itu keinginan. Barang siapa berniat sedekah, maka kecepatan Allah membalasnya lebih dari kecepatan gerakan sedekahnya, ya. Belum, bahkan bisa jadi Allah mendatangkan balasannya itu pada saat kita masih berniat. Oh, hari ini aku mau sedekah ini kan. Oh, ternyata Allah mendatangkan kebaikan itu lebih cepat. Belum sampai kita mensedekahkan, baru berniat, Allah sudah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, kemudian mampu juga untuk menyembuhkan penyakit. Nah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nah, itu dia teman-teman ya. Begitu luar biasanya kegiatan atau kebiasaan bersedekah. Nah, selain itu juga sudah otomatis ya kita akan mendapatkan pahala, akan meningkatkan iman kita, dan sudah otomatis juga memperkuat empati sosial kita dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ya, kita harus banyak sekali bersyukur karena kondisi kita saat ini sudah jauh dari orang-orang di sekitar kita ya, banyak di sana yang tidak bisa makan dan lain sebagainya. Nah, sudahkah kita bersedekah hari ini? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi hikmah kegiatan bersedekah itu luar biasa. Kalau misalnya nih, ketika kita lihat tadi kisah-kisah terdahulu, ada, jadi sedekah itu tidak hanya berupa uang, ya, apapun bisa kita sedekahkan. Nah, tadi digarisbawahi juga bahwa apa-apa yang kita cintai, ketika kita rela dan ikhlas, pahalanya akan lebih banyak. Ya, kurma bisa dijadikan sedekah tidak? Bisa ya. Kalau kalian sore itu memberikan takjil misalnya makanan berbuka hanya sekedar snack misalnya kepada tetangga atau kemana itu juga boleh. Jadi Bu, aku mau sedekah unta atau kuda lah. Zaman sekarang kan memang sudah berbeda ya. Jadi kalian bisa mensedekahkannya dalam bentuk yang lain yang kalian punya begitu. Kemudian misalnya Bu kan masih kelas 5, belum punya pendapatan, belum punya uang sendiri. Nah, jadi tidak apa-apa, kalian terbiasa bersedekah. Uangnya dari mana? Ya dari orang tua, tidak apa-apa. Misalnya sudah diberikan kepada kalian nih. Atau barang kesukaan kalian, buku-buku, pakaian, atau barang yang lain. Nah, kalian sudah bisa mensedekahkan dengan apa yang kalian punya ya. Tidak harus menunggu kalian punya uang banyak dulu, tapi justru dalam keadaan sempit ketika hamba Allah bersedekah maka Allah akan melapangkan jalannya. Oke, itu teman-teman yang bisa Burna sampaikan hari ini, melanjutkan dari tema yang kemarin Pak Bro sampaikan yaitu tentang sedekah ya. Harapannya mulai saat ini yuk kita azamkan bersama dalam hati kita. Eman-eman ya, apalagi ini bulan puasa. Kalau bulan biasa tadi saja sudah dilipatkan sampai ratusan kali, apalagi di bulan Ramadan. Wah, berarti dilipat gandakan lebih banyak lagi. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam bersedekah. Lalu apa yang harus kita lakukan saat kita bersedekah? Tetap harus berhati-hati, teman-teman ya. Maksudnya bagaimana? Nah, jangan sampai kita bersedekah tetapi kita menjadi sombong. Maksudnya jadi pamer. Oh, aku bersedekah di sini. Oh, biar begini-begini. Enggak. Berarti bagaimana caranya kita bersedekah tapi hanya kita dan Allah yang tahu. Gitu ya. Paham ya apa yang dimaksud Brina ya? Yuk kita berlomba-lomba mempunyai amalan tersembunyi, yaitu bersedekah. Nah, tugasnya hari ini adalah silahkan siapkan apa yang akan kalian sedekahkan hari ini, ya. Harus kalian pikirkan mulai sekarang.
silakan apa saja, bisa makanan berbuka, berupa barang, kemudian dalam bentuk uang misalnya. Nah, itu silakan kalian pikirkan. Hari ini kita bersama-sama mensedekahkan apa yang kita punya, ya, agar kita mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah. Nah, setelah hari ini selesai sedekahnya, silakan untuk hari-hari ke depan juga kalian silakan dilanjutkan sendiri, ya. Semoga rutin bisa bersedekah setiap hari. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Rina sampaikan. Nanti akan ditutup oleh Bu Winda. Sementara Bu Rina tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh begini terus kok. Dewi loro Ya, silakan Bu Winda. Iya, terima kasih Bu Rina. Subhanallah sekali ya. Ya Allah, materi hari ini tuh mengingatkan kita untuk tidak pelit bersedekah sama orang ya. Tidak ada ruginya sama sekali ketika kita itu bersedekah. Bahkan ya, Allah itu malah akan melipat gandakan rezeki kita ketika kita itu mau untuk bersedekah. Kan nggak logis tuh. Kalian punya uang tabungan misalnya, ini uangnya tak eman-eman dikasih sama Eyang 50.000. Masa iya mau tak sedekahkan, nanti aku nggak bisa jajan. Aku nanti nggak bisa beli pulsa, beli kuota dong gitu ya. Tapi ternyata subhanallah ketika kalian itu ikhlas, rela dengan kesadaran sendiri mau menyedekahkan uang saku kalian atau uang yang kalian punya itu, tiba-tiba tuh mesti Allah akan ganti dengan cara yang lain gitu loh. Entah mungkin dapat dibeliin kuota sama orang tuanya, entah mungkin dapat ganti yang lain yang lebih banyak, dan biasanya itu lebih banyak gitu ya. Karena apa? Kalian berusaha untuk memberikan yang terbaik buat orang lain dengan ikhlas ya, dengan hati yang tulus gitu. Sehingga ya gitu, Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Gitu ya. Ayo kita semangat, meskipun hanya sedikit. Kalian misalnya punya uang sedikit, aku tuh kan nggak, karena pandemi Bu, aku nggak pernah dikasih uang saku nih sama orang tua. Nggak apa-apa, kalian punya uang berapa? Misalnya cuma punya uang 5.000 atau punya uang 1.000, sedekahkan ke masjid, ya. Kalau kalian pas sholat Jumat atau kalian pas sholat tarawih gitu ya, ada kotak amal di masjid, nggak apa-apa, ayo kita sedekahkan digandain jadi ya. 2.000. Atau kalian bingung, aduh gini gimana sih? Ya misalnya bingung ya gimana nih, aku nggak punya uang, boleh dong punya gerakan-gerakan yang jual barang bekas, jual takjil ke teman-temannya, open PO apa yang suka masak gitu ya, atau bantuin orang tuanya misalnya bikin apa gitu kan, terus nanti bantuin dijual, boleh ya. Kalian nanti akan jadinya akan lebih kreatif untuk bisa bersedekah, dalam rangka bersedekah ya. Gitu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat fikon kita hari ini. Kita tutup bersama fikon kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Yuk, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, tetap semangat ya, semangat berpuasa di rumah ya. Jangan lupa makan sahur, jangan lupa berbuka, minum suplemen, jaga kesehatan. Jangan lupa bersedekah. Sedekah itu salah satu cara untuk menangkal bahaya dan penyakit juga. Nah, kalau kalian sakit, banyak-banyaklah bersedekah. Maka insya Allah, Allah akan datangkan kesembuhan kepada kalian. Ya, dimudahkan kesembuhannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di Fikon besok ya. Insya Allah kita besok Fikon bersama dengan Bu Rina, Bu Indah, dan Pak Prio lagi ya. 8:30 di channel yang sama. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.